Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masuk ke pertanyaan dari Anda melalui akun YouTube CNN Indonesia. Saya ke Anda dulu, Mas Heri. Ada dari Naura Haprilia 1527. Kita tadi berbicara bagaimana proses hukum masih dilakukan saat ini ya, masih berjalan. Tapi pertanyaannya, jika nanti Richard Lee dinyatakan bersalah, apakah konsumen yang sudah terlanjur beli produknya otomatis bisa minta ganti rugi? Ya, ketika mekanisme pidana itu sudah dijatuhkan, atas dasar putusan bisa saja ya mekanisme itu, karena tidak diatur ruang yang terlalu rigid di situ. Kalau pidananya sudah nggak bisa diajukan perdatanya karena pertanggungjawabannya berbeda secara dimensi. Maka itu dengan saya jawab secara singkat saja, ya terbuka kemungkinan untuk melakukan hal itu kan, untuk melakukan gugatan, karena bisa saja dari satu perbuatan ada timbul akibat hukum yang bisa masuk ke ranah hukum pidana atau ranah hukum perdata. Kemudian dalam konteks kasus ini ya, sebenarnya dalam kasus manapun akan bicara tentang alat bukti. Pentingnya kita mengetahui alat bukti itu apa. Dan yang pertama adalah bicara juga tentang fakta materialnya. Apakah fakta materialnya ini sudah lengkap atau ada yang tertinggal, ada yang diselundupkan. Maka kalau itu yang terjadi, tidak bisa diambil kesimpulan akhir yang benar nantinya. Maka kedua belah pihak punya hak hukum untuk menyampaikan versi mereka. Nah, nanti kemudian penyidik yang kemudian menilai, mempertimbangkan dengan segala tahapan yang sudah dilalui tadinya. Kalau proses penyelidikan kan berarti masih diduga. Tapi ketika sudah masuk penyidikan, sudah terang benderang perkaranya pidana, tinggal bagaimana menemukan tersangkanya saja. Nah, ini tersangkanya sudah, berarti kan stepnya sudah terlewati lagi. Nah, kalau mau diuji, silahkan kalau ada ahli yang kemudian dipertentangkan, karena satu mungkin mengatakan ini memenuhi unsur delik, silahkan hadirkan sesuai dengan pandangannya. Nah, tapi sekali lagi bicara tentang tadi in criminalibus probationem beden esse luce clariores, bahwa barang bukti itu harus seterang cahaya. Tapi dalam konteks ini kita nggak bicara barang bukti saja, ada alat bukti yang lebih kuat tadi kan. Mungkin di KUHP kita yang lama itu bicara nomor satu adalah keterangan saksi ya. Tapi dalam konteks ini kan satu alat bukti saja nggak bisa mentersangkakan seseorang, maka harus dihadirkan alat bukti yang lain. Cuman penekanan saya begini, jangan sampai pemahamannya bahwa ahli itu bicara tentang fakta. Ahli nggak bicara fakta, dia memberikan pendapat terhadap fakta. Saksi bicara tentang fakta. Tapi sekali lagi ada peran yang tidak bisa dimasuki oleh penyidik karena dia punya kemampuan, bukan diajarkan ilmu kedokteran tentang komposisi suatu cairan dan lain sebagainya, itu terlalu jauh. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, dalam satu perbuatan yang dilakukan ada konsekuensi hukumnya. Termasuk dalam satu perbuatan hal ini tidak hanya business as usualnya saja, tidak hanya keuntungan yang mungkin didapat, tapi ketika ada kritik, kemudian ada masukan, bahkan ada pergesekan dengan hukum, semua orang dianggap harus tahu kan undang-undangnya, harus paham akan hal itu. Karena ada konsekuensi tadi. Kalaupun akan ditarik lebih jauh pertanggungjawaban pidana secara luas, ini pihak ketiga atau pihak pertama, nah sampaikan saja faktanya, bahwa itu bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap hal itu bisa dilekatkan. Jangan dipilah-pilih, yang positif diambil, yang negatif diambil. Begitu juga doktif tadi, itu juga saran yang sama terhadap apa yang disampaikan pasti punya konsekuensi hukum kan, dan itu harus dihadapi. Dengan data bukti yang ada, kita uji bukti di situ. Mas Heri, saya harus beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Pramudita untuk Doktif. Doktif mau nanya, saat ini muncul tudingan di ruang publik bahwa sebagian konten Anda bersifat berbayar. Apa tanggapan Anda? Jadi begini, selama ini Doktif melakukan pembelian secara langsung dari official store, melakukan uji lab secara mandiri, dan melakukan review juga secara mandiri. Ya. Jadi memang sebenarnya untuk melakukan review resikonya besar banget, ya. Tapi banyak juga mungkin ada beberapa dari tudingan-tudingan, nggak cuma itu, tudingannya juga salah satunya adalah Doktif memanipulasi hasil data lab. Ya banyak sudah dari sudah berapa tahun ini, tapi selama itu tidak bisa dibuktikan, ya Doktif tidak akan mau bicara. Kenapa? Karena sebenarnya kalau salah satu aja case misalnya memanipulasi hasil data lab, itu dengan mudah pabriknya bisa melakukan nuntutan ke Doktif. Karena kan Doktif berubah. Sementara Doktif punya barang bukti batch itu tidak cuma satu. Doktif punya, jadi kalau melakukan uji lab itu Doktif punya satu cadangan. Jadi jika dilakukan penuntutan, ini satu barangnya masih tersegel rapi. Jadi silakan dilakukan uji lab. Dan ternyata sampai detik ini tidak ada. Seperti itu. Semoga menjawab. Kita sampai di closing statement. Saya akan berikan kesempatan hanya 1 menit masing-masing narasumber, waktu kita terbatas.
dimulai dari Mas Rio, silakan. Jadi kejadian ini memang banyak ya, kita melakukan refleksi ya terkait dengan tata kelola bisnis soal klinik maupun juga produk kesehatan itu sendiri. Bahwa sebenarnya BPOM masih banyak PR dalam hal ini, terus juga pemerintah dalam hal ini juga menjadi banyak PR. Dan ini menjadi pelajaran bahwa BPOM harus rajin-rajin turun ke lapangan, terus memonitoring produk-produk yang memang bisa diuji sampling, ada yang berbahaya atau tidak, dan ketika ada yang berbahaya maka segera ditarik. Yang kedua dari Dinkes sendiri, soal klinik-klinik juga harus jadi catatan juga dari Kementerian Kesehatan, Dinkes dan sebagainya, bahwa memang ketika ada suatu klinik, dan ini nggak terjadi satu klinik saja tapi banyak klinik, itu harus dilihat lagi, direview lagi apakah sesuai dengan standarnya atau izinnya atau tidak, sehingga itu menjamin kepastian. Itu adalah bagian dari peran pemerintah untuk menjamin bahwa produk yang ada, klinik yang ada itu aman terhadap konsumen. Yang kedua, PR kedua adalah dari Komisi 6 itu sendiri, bahwa sebenarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah masuk prolegnas dari 2019. Tapi sampai saat ini juga belum ada suatu amandemen, ya memang sudah ada pembahasan, tapi belum juga disahkan. Dan ini adalah momentum bahwa yang dulu sempat kejadian gagal ginjal, produk itu masuk ke dalam tubuh dikonsumsi dan berbahaya dari masyarakat, harusnya juga menjadi catatan juga penting di dalam substansi perlindungan konsumen. Amandemen undang-undang yang baru, hak atas konsumen keamanan produk itu juga harus dipertegas. Produk-produk yang berbahaya bagi masyarakat juga harus diizinnya juga bagaimana harus diperkuat dan ditertibkan. Yang kedua, substansi soal iklan, reviewer dan sebagainya juga harus diperkuat dalam undang-undang perlindungan konsumen. Yang terakhir dalam hal ini sebenarnya memang YLKI juga melihat bahwa dari sisi konsumen memang perlu ada suatu imunitas di sana. Ketika mengadukan, ketika komplain siapapun itu memang harus dijamin dalam undang-undang, sehingga tidak ada kickback dari pelaku usaha. Baik. Wah, kalau memang itu baik, kalau memang itu sifatnya memang dengan fakta dan sebagainya, ya itu undang-undang harus menjamin. Dan Baik. itu jadi pelajaran YLKI beberapa tahun terakhir, bahwa memang ada beberapa konsumen juga yang digugat balik, dan itu harus menjadi PR dari pemerintah dalam hal ini untuk bisa memastikan di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu lebih pro terhadap konsumen dan juga menjamin imunitas konsumen itu sendiri. Baik, jadi regulasi itu menjadi penting, itu yang kita kawal bersama. Bang Rasman, Baik. 1 menit singkat. Iya, terima kasih. Saya ingin bacakan ya. Dasar hukum Undang-Undang Praktek Kedokteran mewajibkan setiap dokter memiliki SIP untuk dapat berpraktek secara sah. Bagi dokter untuk memajang surat izin praktek atau SIP dan surat tanda registrasi atau STR di tempat praktek mereka, karena itu adalah kewajiban hukum untuk menunjukkan legalitas dan kompetensi kepada masyarakat, memastikan pelayanan yang aman dan memberikan kepastian hukum bagi pasien. Dokumen-dokumen ini harus terlihat jelas oleh pasien seperti dipajang di dinding area praktek atau klinik. Ini clear. Clear. Ini Ya. clear. Tidak dilakukan. Karena itu yang saya katakan tadi, tolong bantu Doktip. Dia hanya datang memastikan ternyata di tempat praktek itu tidak ada, Tidak ada. dipajang. Makanya saya katakan tidak ada. Dokter jangan frustrasi, mungkin juga Adinda Jeffrey. Kenapa? Status tersangka sekarang tidak menghalangi mendatangkan ahli. Roy Suryo sudah tersangka mendatangkan ahli. Nah, karena itu saya lebih berkepentingan bahwa semua tahapan, karena ini menyangkut nyawa manusia. Ya, saya pernah teleponan dengan Dr. Tompi. Saya tanya ke dia, "Dok, adakah orang yang boleh menyuntikkan kromosom atau whitening ke badannya, lalu dia putih?" Dia bilang, "Bang, tidak ada itu. Tidak ada bisa orang buat putih gara-gara masuk suntikan. Yang ada cairan masuk ke tubuh, lebam-lebam, bening, iya. Nah, ini kan sesuatu yang serius. Saya lebih stressing point kepada YLKI. Tolong dong kalian lebih mengambil langkah yang lebih agresif. Kenapa? Kan ini serius gitu loh. Nah, bagaimana seorang Doktip misalnya menjadi tersangka, sementara ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh orang yang sedang berpraktek. Saya kira ini serius. Nah, beralasan menurut hukum menurut saya hanya kasih tahu begini ya. Orang sekarang banyak berpikir bahwa menjadi dokter kecantikan itu lebih menggiurkan secara materi daripada menjadi dokter spesialis. Karena dari keuntungan yang berlipat-lipat dengan sebuah alat yang digunakan dan dipakai berulang-ulang, lalu kemudian dengan puluhan juta. Baik, Nah, saya dipersingkat, ingin waktu kita katakan habis. bahwa bagi saya sebagai seorang warga negara, bagi saya sebagai seorang pasien atau apapun namanya, saya lebih berkepentingan bahwa Anda boleh berbisnis, Anda boleh mendapat uang, tapi kepentingan rakyat, keselamatan rakyat harus di atas segala-galanya. Baik. Itu poinnya. Oke, Dokter, 1 menit singkat, closing statement. Oke, jadi di sini Doktif hanya ingin menyampaikan bahwa Doktif tidak akan pernah mundur.
ya Doktif akan terus melakukan review dan untuk mungkin agak merevisi pernyataan Bang Rasman tadi ya, bahwa Badan POM tidak kerja, itu salah sebenarnya Bang Rasman. Jadi pengalamannya Doktif yang berkutat selama 2 tahun ini dengan Badan POM, jadi Badan POM itu saat ini sangat berbenah, apalagi dengan kepemimpinan Dr. Taruna. Ini berubah sekali Bang Rasman, jadi begitu kita lapor itu gercep banget. Salah satunya pada saat Doktif melaporkan ini ke Deputi Waskos. Ya, Deputi Waskos, beliau langsung menindaklanjuti dan akhirnya di press release oleh Badan POM bahwa memang produk ini diduga melakukan penipuan. Seperti itu. Jadi luar biasa, terima kasih untuk Badan POM, untuk Dr. Taruna, terima kasih untuk tim, juga untuk Waskos, deputi-deputinya yang sangat jauh berbeda dibanding sebelum kepemimpinan Dr. Taruna. Jadi apresiasi yang luar biasa, jadi juga masyarakat di sini jangan berpikir bahwa Badan POM tidak kerja. Status TSK DRL tidak akan pernah mungkin terjadi jika Badan POM tidak pernah merilis dua barang bukti yang ini yang lain ya Bang Jeffrey ya, ini barang bukti yang lain yang saat ini Doktif pegang. Ya, tidak akan mungkin. Baik. Jadi dan juga untuk masyarakat Doktif pesankan untuk tidak FOMO, tidak gampang untuk mudah tergiur dengan iklan-iklan marketing ya, apalagi juga percaya dengan omongan meskipun dia profesi dokter, karena sekarang juga banyak profesi dokter yang menyalahgunakan profesinya. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Begini, kalau kita sebenarnya tema ini kan sebenarnya tidak benar-benar tertulis, tidak benar-benar bertema membahas kasus ya. Maka tadi saya menyampaikan apa yang dimaksud di Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu secara umum. Nah, kalau tadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Dr. Richard sangat kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Dia tidak pernah mangkir daripada panggilan penyidik. Sekali lagi, namun karena kesehatan, karena sisi kemanusiaan, Dr. Richard tidak dilakukan penahanan dan tidak ada urgensi di situ karena tidak pernah Dr. Richard mangkir dari panggilan penyidik. Dan sekali lagi, Dr. Richard bersikap akan selalu siap hadir jika diperlukan oleh penyidik. Begitu. Lalu yang kedua begini, seorang pengacara, seorang petinju bertarung di ring tinju. Seorang petinju bertarung di luar ring tinju memukul orang, itu preman. Seorang pengacara bertarung di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Itu ranahnya pengacara. Di tempat ini sekali lagi saya tidak akan membahas materi hukumnya. Saya tidak mau membahas mengenai sisi-sisi pembuktiannya. Karena kami seorang lawyer akan bertarung dalam tempat yang tepat dan bukan di media. Kami siap menghadapi proses hukum. Kami akan membuktikan apa yang kami yakini merupakan suatu kebenaran. Lalu kemudian saya ingin membacakan ada kata-kata yang sudah menjadi pegangan kita para lawyer. Keadilan bukan hanya hasil akhir. Keadilan adalah proses. Jika proses sejak dari awal tidak dilakukan sebagaimana mestinya, hasil akhir bukanlah keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Jeffrey. Dr. Greg, 1 menit singkat saja. Influencer yang berintegritas itu harus kita dukung. Jadi teman-teman sekalian, seorang influencer apalagi tenaga profesi medis itu harus pertama mengedepankan data yang valid, yang terverifikasi. Nggak bisa sembarangan kita melakukan uji kemudian diumumkan ke publik. Itu ada wewenangnya, yaitu lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga etika. Apalagi sebagai tenaga profesi medis, kita harus menjaga etika. Jangan melakukan ad hominem, penyerangan personal. Yang kedua juga jangan melakukan vonis publik. Karena itu akan menggiring opini. Kadang-kadang mohon maaf, bisa saja aparat hukum itu terpengaruh oleh opini publik. Itu saja yang saya katakan. Mari kita dukung influencer yang berintegritas. Baik, thank you Dr. Greg. Mas Heri, penutup. Iya, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, tentu tidak ada kata lain. Kita menunggu apapun hasil keputusan dari pihak penyidik ya. Masing-masing masih mempunyai hak hukum untuk membantah. Tapi tentunya untuk pemenuhan syarat menjadi tersangka tetap tidak berubah. Masih minimum 2 alat bukti karena kita belum bicara tentang kualitas, masih bicara dalam tahapan kuantitas. Maka untuk melihat bahwa ini sudah berkualitas atau tidak alat buktinya bisa diuji. Masing-masing punya hak yang sama. Itulah equality before the law dalam konteks bahwa kita bicara ada unsur kehati-hatian dalam penyampaian bicara data, objektivitas,
Nah ini yang harus dibantah. Adakah memang itu tendensinya secara pribadi atau bicara untuk kepentingan hukum umum? Karena kalau bicara tentang pasal penghinaan, seingat saya, poinnya kalau itu bicara demi kepentingan umum, maka dia bisa dianggap bahwa itu tidak melanggar ketentuan. Nah, tentu hal ini substansinya harus dilihat. Apakah pemaknaan itu benar atau tidak. Nah, kalau kembali kepada Undang-Undang Kesehatan, maka kita bicara fakta materialnya. Apakah yang disampaikan tadi itu benar adanya atau tidak, sehingga relasi kuasa antara pelaku dalam hal ini adalah tenaga kesehatan tadi dengan pihak pasien itu sama-sama terlindungi oleh hukum. Kan sebenarnya itu yang ingin dijaga dalam konteks equality before the law. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, baik. Applause untuk Mas Heri. Bapak Ibu terima kasih sudah berbicara bersama kami. Saya tutup. Perdebatan boleh terjadi dan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Namun di tengah riuh promosi dan juga klaim kesehatan di media sosial, publik membutuhkan kejelasan, bukan hanya sekedar kebisingan. Karena sensasi mungkin memikat, tapi kesehatan bukan untuk dipertaruhkan. Saya Elvira Karunisa. Terima kasih telah menyaksikan Head to Head with Elvira. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam.